Hai Technical Audience, selamat datang di Microsoft TechNet Indonesia bersama saya, Meisari Arvini, dipanggil Maya, saya Product Marketing Manager Application Platform Microsoft Indonesia. Bersama saya Pak Khoirul Amri dari Microsoft Services, spesifik untuk SQL Server Microsoft Indonesia. Berikutnya Pak Khoirul akan membantu menjelaskan mengenai Mission Critical Confidence with SQL Server 2012. Silakan Pak. Oke, terima kasih Maya. Oke, sampai jumpa di session kali ini bersama Microsoft TechDisk. Kali ini topik kita adalah Mission Critical Confidence dengan SQL Server 2012. Oke, jadi ini kurang lebih agenda yang akan kita discuss hari ini di session ini. Ada 3 main topik sebenarnya. Pertama adalah security and auditing, kedua developer and performance, dan yang terakhir adalah always on. Oke. Pak, tadi kalau dari judulnya itu Mission Critical Confidence, Pak ya, kira-kira itu artinya apa Pak? Oke, jadi Mission Critical Confidence ini maksudnya adalah bagaimana SQL Server 2012 bisa mensupport mission critical applications di lingkungan enterprise application khususnya ya. Jadi biasanya menyangkut performance, high availability, disaster recovery gitu. Jadi biasanya menyangkut aplikasi yang selalu running 24/7. Oke, itu kurang lebih yang dimaksud dengan mission critical confidence. Jadi ada 3 pilar, security, developer performance, dan always on. Oke. Improvement apa saja yang ada di SQL Server 2012 khususnya menyangkut security and auditing untuk mensupport mission critical confidence application. Oke. Sebenarnya ada banyak sekali topik yang bisa kita drill down satu persatu, tapi karena keterbatasan waktu di sini kita cuma akan pilih topik-topik yang utama saja. Oke. Jadi yang pertama adalah default schema for groups. Jadi mungkin kalau rekan-rekan DBA developer sudah biasa create group di SQL Server. Di SQL Server 2012 sekarang kita bisa assign default schema ini ke grup. Ini ada perbedaan dengan versi sebelumnya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan perbedaan dengan SQL Server 2008 ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau di versi sebelumnya default schema itu di-assign ke user, bukan ke grup. Gitu. Jadi, nah kalau sekarang default schema ini bisa di-assign ke grup. Oke, jadi bukan cuma user tapi juga ke grup. Gunanya untuk apa? Ini untuk mempermudah administrasi. Oke, jadi DBA tidak perlu melihat user satu persatu, terus dia assign skemanya satu persatu, defaultnya apa. Oke, jadi kalau ada 100 user yang default skemanya itu misalnya sales, menyangkut sales table, jadi user tadi cukup dimasukkan ke grup, grupnya yang dia assign skemanya. Jadi itu juga berguna untuk meningkatkan performance query juga. Oke, jadi karena kalau query di-execute, biasanya yang akan dicari itu table yang default schema dulu. Kalau tidak ketemu di default schema, baru dicari ke table-table yang lain. Oke, jadi ini untuk mempermudah administrasi dan juga untuk meningkatkan performance sebenarnya. Oke, nanti kita lihat di demo juga kelihatan bahwa kalau kita create group, kita bisa assign default schema. Oke, selanjutnya improvement berikutnya adalah user defined roles. Oke, jadi di SQL Server kita kan sudah kenal ada default role ya. Jadi ada sysadmin, ada DB operator, ada security admin gitu. Itu adalah built-in role yang ada di SQL Server. Nah, sekarang kita punya feature baru, kita bisa bikin semacam custom role sebenarnya. Jadi maksudnya ini kalau kita mau kasih custom permission ke orang-orang tertentu itu dapat dilakukan ya Pak ya? Iya betul. Jadi misalnya nih kalau di skenario real world kan ada super admin. Jadi di senior DBA yang punya hak ke seluruh server. Dia sysadmin role-nya. Tapi kadang-kadang ada kebutuhan misalnya ada DBA junior baru masuk. Nah dia mau dikasih permission tertentu di level server. Oke, kamu bisa bantu rubah-rubah database, bantu assign login. Tapi untuk yang lain dia tidak diberi hak. Jadi kita bisa bikin custom role, misalnya namanya junior admin.
Nah, nanti user-user tadi bisa dimasukkan ke situ. Karena so far untuk yang versi sebelumnya, custom role itu cuma ada di level database. Ya, jadi tidak ada di level server. Jadi di level server kita cuma bisa pilih yang built-in saja. Nah, sekarang kita bisa bikin custom role di level server, terus kita bisa assign, bisa define apa aja yang bisa dilakukan orang ini di level server. Jadi tujuannya ini untuk mempermudah manageability. Karena biasanya kalau di database yang di level enterprise yang udah sangat besar, DBA itu mungkin ada puluhan, bahkan ratusan, dan nggak mungkin mereka dikasih hak yang sama kan. Yang selanjutnya menyangkut security juga adalah content database authentication. Jadi content database authentication ini adalah kita bisa membuat user di level database tanpa membuat login di level server, jadi di bypass. Jadi karena kalau di versi yang sekarang, setiap kali kita membuat user di level database itu harus ada loginnya di level server. Jadi biasanya ini untuk aplikasi yang sifatnya ad hoc, yang perlu dideploy dengan cepat, itu bisa langsung dibuat user di level database. Ini memudahkan user ya Pak ya, berarti ya? Iya, betul. Jadi memudahkan user dan juga memudahkan administrations. Itu ada dua macam user ya. Kalau kita mau membuat user di level database, itu kita bisa membuat contain database user dengan password. Jadi ini akan di-authenticate langsung oleh database, bukan oleh SQL servernya. Yang kedua adalah kita bisa ambil Windows dari Active Directory, di mapping langsung ke database. Kalau customernya belum implement Active Directory gimana tuh Pak? Berarti dia pakai yang pertama tadi, yang content database authentication yang langsung pakai SQL Server user saja. Jadi dia tidak perlu pakai Active Directory. Mungkin ini Pak yang menarik, kita kan suka sering dengar ya kalau customer itu melakukan server migration atau bahkan server consolidation. Nah, kira-kira apakah fitur yang baru ini akan membuat customer lebih mudah melakukan server migration atau server consolidation? Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya. Jadi sering sekali dalam skenario server consolidation atau server migrations dari satu versi lain atau dari satu hardware ke hardware lain, itu proses transfer login dan transfer permission ini suka jadi problem. Dengan adanya feature ini sebenarnya mempermudah server migration atau perpindahan database dari server satu ke lain, termasuk consolidation. Karena ketika kita pindahkan database, kita nggak perlu berpikir, oh ini loginnya apa ini di level server, karena usernya udah ada di dalam database, kita tinggal migrate gitu. Jadi it much simplify consolidation process sebenarnya. Ini untuk content database authentication. Yang topik lain yang kita ingin bahas adalah auditing. Jadi auditing ini sebenarnya udah ada di SQL versi sebelumnya, cuma mungkin di versi sebelumnya cuma ada di versi tertentu. Tidak di semua versi ada. Nah, kalau di SQL Server 2012 ini tersedia di semua SKU. Ini mungkin kalau saya bantu jelaskan, karena SQL Server 2012 hanya ada tiga edisi ya. Jadi ada SQL Server 2012 Standard Edition, SQL Server 2012 untuk Business Intelligence Edition, dan satu lagi SQL Server 2012 untuk Enterprise Edition. Jadi tiga-tiganya itu sudah memiliki fitur audit supported ya Pak ya? Betul. Walaupun mungkin kemampuan auditnya agak berbeda dari satu edition ke edition lain, tapi kemampuan auditnya sudah ada semua. Jadi biasanya audit ini sangat penting untuk company yang concern dengan compliance, terutama di industri financial service ya. Mereka pengen tahu siapa yang merubah suatu table, siapa yang merubah suatu kolom, dan sebagainya. Tambahan dari feature auditing ini adalah kita bisa menentukan rule. Ketika sesuatu audit itu happens yang nggak sesuai dengan policy atau compliance, kita bisa trigger sesuatu untuk terjadi. Misalnya,
oh ternyata tabel A yang harusnya nggak boleh diakses oleh si B itu suatu saat si B ini mengakses tabel itu. Apa yang harus dilakukan? Kita bisa misalnya shutdown servernya, Oke, atau langsung disable user itu, gitu. Jadi ini untuk mengatasi masalah security dan compliance sebenarnya. Oke, kita lanjutkan aja untuk demo masalah security dan role. Saya akan switch ke mesin saya untuk demo. Oke, yang pertama akan saya demokan adalah custom server role. Jadi kita bisa bikin role baru, terus kita bisa custom user yang masuk role ini bisa apa saja di level server. Oke, jadi di server role ini adalah built-in server yang sudah, built-in role yang sudah ada. Oke, nah saya bisa bikin server role. Oke, ini adalah feature baru. Jadi misalnya saya bikin misalnya junior DBA. Oke. Terus saya bisa specify junior DBA ini bisa apa saja di server saya. Oke, misalnya untuk server, nama server saya adalah Wamena SQL 2012. Nah, terus di sini bisa kelihatan di level server si junior DBA ini bisa melakukan apa saja. Oke, misalnya dia boleh untuk merubah database, dia boleh alter login. Oke, untuk merubah login user, sama dia boleh connect SQL dong tentunya. Oke, itu aja. Create database dia nggak dikasih hak karena dia masih junior. Oke, jadi sini. Oke, udah itu cukup. Klik OK. Sekarang saya punya role baru, namanya junior DBA. Oke, nah terus tinggal saya ada user namanya SQL01. SQL01 ini misalnya adalah junior DBA, saya bisa add SQL01 ini ke junior DBA role. Oke, server role, saya masukkan dia ke junior DBA. Ini saya login pakai credential admin, jadi boleh. Tadi yang di bawah kan nggak boleh. Oke, nah terus saya masuk ke security. Nah di sini saya bisa langsung bikin user, namanya test contain user. Oke, terus saya bikin SQL user without login. Oke, jadi saya nggak perlu bikin login di level server. Oke, jadi ini dia. Jadi usernya adalah langsung di level database, sehingga kalau server migration segala macam sudah ada di dalam database. Oke, jadi kita tidak perlu mentransfer login antar server. Oke. Jadi itu kurang lebih demo untuk security, dan itu mengakhiri session 1 ini. Oke.